Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gusnia Rulianti dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 20. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang softball. Yang pertama yaitu pengertian. Softball merupakan olahraga bola beragu yang terdiri dari dua tim. Softball merupakan perkembangan dari olahraga sejenis yaitu baseball atau hardball. Bola softball saat ini berdiameter 28-30,5 cm. Bola tersebut dilempar oleh seorang pelempar bola atau pitcher dan menjadi sasaran pemain lawan yang memukul atau batter dengan menggunakan tongkat pemukul atau bat. Terdapat sebuah regu yang berjaga atau defense dan tim yang memukul atau offense. Tiap tim berlomba mengumpulkan angka atau run dengan cara memutari 3 seri marka atau base pelan hingga menyentuh marka akhir yaitu home plate. Suasana sebuah pertandingan softball terdapat 3 tipe. Yang pertama yaitu fast pitch softball, merupakan permainan ditentukan oleh pitcher. Pitcher melempar bola dengan kecepatan maksimum. Yang kedua, modified pitch softball atau sering dikenal dengan nama modball. Tujuan utamanya adalah untuk melunakkan aturan-aturan yang dipakai di kategori fast pitch, sehingga pemain-pemain yang belum terbiasa tidak akan terkejut dengan peraturan-peraturan yang ketat di softball, seperti strike zone, jarak antar base, lamanya permainan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu slow pitch softball, memberikan kemudahan bagi batter untuk memukul bola. Batter diberi bola terus-menerus oleh pitcher sampai bisa memukul bolanya. Lemparan pitcher pelan melambung. Yang kedua yaitu sejarah. Permainan softball tepatnya lahir di Amerika Serikat yang diciptakan oleh George Hancock di kota Chicago tahun 1887. Awalnya softball dimainkan hanya untuk kegiatan rekreasi semata dan dilakukan di lapangan tertutup. Namun, ternyata dalam waktu singkat, softball justru menjadi permainan yang banyak digemari oleh masyarakat di sana. Softball dapat dimainkan oleh setiap orang dengan tidak memandang usia, baik pria maupun wanita. Di awal abad ke-20, softball mulai dimainkan di luar ruangan sebagaimana dilakukan di dalam ruangan. Tahun 1908, organisasi amatir untuk permainan baru ini atau National Amateur Playground Ball Association of the United States mengatur olahraga ini untuk dimainkan di luar ruangan menggunakan bola yang lebih besar. Tahun 1923, Kongres Rekreasi Nasional atau The National Congression Congress meminta komisi untuk menstandarisasi olahraga ini. Dan tahun 1926 nama softball digunakan walaupun belum diresmikan. Pada tahun 1933, kejuaraan dunia pertama kali dilaksanakan dalam lindungan Asosiasi Softball Amatir Amerika atau Amateur Softball Association of America, di mana telah digunakan sebagai peraturan pokok di Amerika. Sejak tahun 1933, softball telah menjadi sebuah nama resmi, dan pada tahun 1934, pembentukan peraturan bersama untuk lebih jauh memberikan standarisasi peraturan softball. Sudah banyak perubahan peraturan sejak saat itu. Tahun 1950, jarak antara pitcher's plate dan home plate ditambah untuk putra dari 43 kaki ke 46 kaki atau 13.114 meter. Pada tahun 1960, sebagian dari 125.000 tim telah terdaftar di Asosiasi Softball Amatir Amerika dan mengadakan 6 kejuaraan nasional tiap tahun. Pada tahun 1949, tim Kanada Toronto Tip-Top Tailors memenangi kejuaraan internasional yang dilakukan secara berkala oleh Asosiasi Softball Amatir dan merupakan kompetisi pertama yang benar-benar merupakan kejuaraan tingkat dunia untuk putra. Kemudian lahirlah Federasi Softball Internasional atau International Softball Federation. Badan inilah yang akhirnya membuat peraturan-peraturan yang menyangkut permainan olahraga softball yang berlaku di seluruh dunia, termasuk Indonesia pada saat itu. Aslinya tertulis dalam bahasa Inggris yang banyak diterjemahkan oleh negara-negara anggotanya. Terbentuknya Federasi Softball Internasional itu maka memungkinkan diadakannya pertandingan antar negara yang bersifat internasional. Kemudian diselenggarakan kejuaraan-kejuaraan tingkat nasional, regional, dan dunia. Diterimanya Federasi Softball Internasional menjadi anggota Komite Olimpiade Internasional, maka peluang softball untuk dipertandingkan di Olimpiade di masa mendatang menjadi lebih terbuka. Usaha ke arah itu pun telah dirintis ketika Olimpiade Meksiko. Softball menjadi cabang olahraga yang didemonstrasikan untuk lebih dikenal lagi.
Yang ketiga yaitu teknik dasar. Yang pertama ada teknik melempar bola. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu satu, cara memegang bola softball. Di antaranya bola dipegang, beri jarak antara bola dengan telapak tangan sehingga terdapat rongga. Jari telunjuk dan jari tengah digunakan untuk menekan bola, sedangkan ibu jari dan jari lainnya digunakan untuk menahan bola agar tidak jatuh. Pelambung bola dalam permainan softball disebut dengan pitcher. Lemparan dalam softball dibedakan menjadi tiga, yakni yang pertama, lemparan atas atau overhand throw. Pada saat melempar bola, ayunan tangan dan langkah kaki secara bersamaan dengan berat badan bertumpu pada kaki yang di depan. Badan sedikit condong ke belakang. Yang kedua, lemparan samping atau side hand throw. Dalam lemparan samping, lengan bawah sejajar dengan bahu dan sedikit lecutan pergelangan tangan. Yang ketiga, lemparan bawah atau underhand throw. Lemparan bawah umumnya digunakan dalam keadaan darurat dan dilakukan dalam waktu yang cepat. Posisi tubuh membungkuk dengan kedua kaki ditekuk. Yang kedua yaitu teknik menangkap bola. Teknik menangkap bola ada tiga juga. Yang pertama, bola datar atau strike ball. Posisi badan saat menangkap bola dengan teknik ini adalah berdiri, kaki kangkang, pandangan lurus ke depan, ke arah datangnya bola. Posisi kedua tangan siap di depan dada. Bola ditangkap dengan menggunakan tangan kiri yang memakai glove, sedangkan tangan kanan bersiap untuk melempar bola. Yang kedua, bola lambung. Posisi badan saat melakukan teknik yang satu ini adalah ditempatkan tepat di mana bola akan jatuh. Bola tersebut kemudian ditangkap dengan satu tangan atau dua tangan secara bersamaan. Yang ketiga, bola menggelinding atau ground ball. Cara yang digunakan untuk menangkap bola yang menggelinding adalah dengan cara berlutut dan tangan yang memakai glove ditempatkan tepat pada arah datangnya bola. Sedangkan tangan yang lainnya bersiap untuk menangkap dan melempar bola. Yang ketiga ada teknik dasar memegang kayu pemukul atau bat. Cara memegang kayu pemukul atau bat dalam permainan softball adalah dengan cara pemukul atau kayu tersebut dipegang erat-erat, tangan merapat atau sedikit merenggang dengan posisi tangan kanan di sebelah atas dan tangan kiri di sebelah bawah. A. Teknik dasar memukul bola. Teknik dasar memukul bola dapat dibedakan menjadi dua pukulan, yaitu yang pertama pukulan swing. Sikap awalnya dalam pukulan swing, berdiri dengan kedua kaki dijarang. Kemudian, kaki kiri diputar mengarah lurus dengan pitcher, berat badan bertumpu pada kedua kaki, dan badan sedikit condong ke depan. Pemukul dipegang erat-erat oleh kedua tangan dan posisi memukul sedemikian rupa sehingga tepat di atas bahu. Pandangan lurus ke arah datangnya bola serta lengan kanan lebih rendah dibandingkan dengan lengan kiri. Yang selanjutnya sikap saat memukul. Jika bola sudah dilempar oleh pitcher setelah bola dilempar, selanjutnya bola segera dipukul secara tepat dengan mengayunkan pemukul ke arah datangnya bola yang dilemparkan. Posisi badan adalah kaki kanan sedikit ditekuk dan kedua tangan diluruskan. Sikap akhir. Setelah bola berhasil dipukul, selanjutnya gerakan ayunan bat sebagai gerakan lanjutan. Yang kedua yaitu pukulan tumbuk. Merupakan memukul bola tanpa harus mengayunkan pemukul, tetapi cukup menahan arah datangnya bola sehingga bola akan jatuh tepat dengan si pemukul. Pada waktu pukulan tumbuk atau ban, sikap kedua kaki cukup dengan posisi kaki disejajarkan dengan arah datangnya bola. Yang keempat yaitu formasi dan strategi pemain softball. Formasi dalam permainan softball. Yang pertama, first baseman. Merupakan tugas dari penjaga base 1. Memotong pemain pada home plate, membuat mati lawan pada base 1, menjaga dan menangkap bola yang dipukul atau dilempar ke arah base 1, melempar bola pada base 2 untuk membuat pemain lawan mati pada base 2. Yang kedua, second baseman. Merupakan tugas dari penjaga base 2, membuat mati terpaksa pada pemain yang ada di base 2, menjaga pukulan pada daerahnya, meneruskan lemparan dari outfield maupun infield, mentik lawan yang lari dari base 1, melempar bola ke arah base 2 atau base 1 untuk membuat mati pada regu pemukul. Selanjutnya, shortstop. Merupakan tugas dari posisi antara base 2 dan base 3, yaitu memotong maupun meneruskan bola dari outfield, menjaga bola hasil pukulan yang berada di daerahnya, membantu menjaga belakang base 2, second base menjaga base 2, melempar bola ke arah base 1 dan base 2. Third baseman. Merupakan tugas dari penjaga base 3, meneruskan atau memotong lemparan bola dari outfield, melempar bola ke base 1 untuk membuat mati terpaksa, menguasai pukulan ban ke arah base 3, menjaga base 3. Selanjutnya pitcher.
Pitcher atau pelambung memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama membantu base, yang kedua membantu pemain di belakang home plate. Selanjutnya catcher. Catcher merupakan penjaga di belakang regu pemukul hasil lemparan dari pitcher. Tugas dari catcher sebagai berikut. Yang pertama menjaga pukulan ban, kedua menjaga home plate, ketiga melempar bola ke base 1, 2, 3, serta menjaga belakang base 1. Yang selanjutnya yaitu taktik dan strategi permainan softball. Suatu usaha atau siasat dari suatu regu yang diterapkan dalam pertandingan dengan tujuan untuk memperoleh kemenangan disebut taktik. Dua macam taktik yang dikenal dalam permainan softball yaitu taktik menyerang dan taktik pertahanan. Taktik penyerang. Taktik ini biasa digunakan pada saat regu menjadi regu pemukul. Taktik ini disusun sedemikian rupa sehingga tim pemukul dapat melakukan pukulan dengan baik dan kembali ke home base dengan sempurna. Merupakan taktik menyerang yang digunakan dalam permainan softball. Pukulan tanpa ayun, pukul dan lari, mencuri base, pukulan melayang. Selanjutnya pola pertahanan atau defensive strategi. Strategi pertahanan pada dasarnya adalah siasat atau usaha dari regu penjaga lapangan untuk bertahan mematahkan atau menangkis serangan lawan dengan jalan mematikan pelari atau pemukul dengan jalan sebagai berikut. Pertama, mentik base. Mentik lawan, melempar bola pada pitcher, tangkap bola. Selanjutnya, posisi penjagaan. Pada dasarnya, posisi penjagaan ada 3 macam, yaitu deep position, close position, dan medium position. Adapun strategi pertahanan antara lain mematikan dengan pasti, mematikan lebih dari 1 kali, mati terpaksa, dan menguasai pelari. Selanjutnya, perwasitan dalam permainan softball. Umpire adalah pemimpin dalam pertandingan softball. Umpire diberi wewenang mutlak untuk menerapkan peraturan pertandingan maupun permainan. Selain itu, umpire juga memiliki kewenangan untuk memerintahkan pemain, pelatih, kapten, manajer untuk menjalankan atau melarang serta menjatuhkan hukuman yang menurut penilaiannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab umpire. Kewajiban dan kewenangannya luas di segala segi. Ia akan mengambil posisi dalam setiap bagian lapangan yang menurutnya paling tepat untuk melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, pergantian umpire. Selama pertandingan masih berlangsung, umpire tidak dapat diganti, walaupun kedua tim menyetujuinya, kecuali apabila ia sakit dan tidak dapat melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, ada keputusan umpire. Umpire tidak dapat diprotes walaupun dalam pelaksanaan tugasnya ia melakukan kesalahan. Sepanjang tidak bertentangan dengan salah satu peraturan, setiap keputusan umpire tidak dapat diganggu-gugat. Selanjutnya, lama permainan. Lama pertandingan dalam softball ditentukan dengan inning. 1 inning adalah 1 kali menjadi regu penjaga dan 1 kali menjadi regu pemukul. Dalam permainan resmi, lama permainan adalah 7 inning. Berikutnya jumlah pemain. Setiap regu dalam permainan softball berjumlah 9 orang dengan pemain cadangan 5-7 orang. Berikutnya, pertukaran tempat. Terjadi perubahan tempat apabila regu penjaga dapat mematikan regu pemukul sebanyak 3 kali. Yang terakhir yaitu nilai. Nilai yang diperoleh apabila pemukul berhasil kembali ke ruang bebas atas pukulan sendiri atau pukulan teman. Yang selanjutnya yaitu peraturan permainan softball. Peraturan-peraturan. Permainan softball internasional adalah peraturan tentang permainan softball yang dikeluarkan oleh induk organisasi softball internasional atau ISF, International Softball Federation. Peraturan permainan softball menurut ISF adalah: yang pertama, lapangan permainan. Panjang lapangan yaitu 16,76 meter. Jarak dari home base ke tempat pelempar pitcher's plate 13,07 meter. Tempat pelampung pitcher 60 kali 15 cm. Dalam permainan softball ada 3 tempat hinggap atau base, yaitu base 1, base 2, dan base 3. Dalam home base yaitu tempat-tempat pemain memukul bola. Home base dan home plate. Base berbentuk bantal dengan ukuran 38 dikali 38 cm dan tebalnya 5-12,5 cm. Kecuali home plate berukuran 43 kali 22 cm dan sisi puncaknya berukuran 30 cm. Perpanjangan base dari base 1, 2, 3 dinamakan garis batas untuk menentukan apakah jatuhnya bola itu di dalam atau di luar garis batas. Yang kedua yaitu perlengkapan permainan. Yang ketiga yaitu pemain. Satu tim terdiri dari 9 orang pemain dipimpin oleh seorang kapten regu. Pergantian pemain harus memberitahukan kepada umpire. Pemain yang sudah digantikan tidak boleh main lagi. Adapun susunan pemainnya: 1 orang pitchers, 2 orang catchers, 3, 4 baseman, 6 shortstop,
short fielder, 789, left fielder, middle fielder, dan right fielder. Yang keempat, peraturan di dalam pertandingan. Dilakukan undian dengan uang logam untuk menentukan siapa yang menjadi tim penjaga dan siapa tim pemukul. Jumlah permainan dilakukan dalam 7 inning. Apabila sebuah tim tidak datang di lapangan pada waktu bertanding, tim tersebut dinyatakan kalah dan tim yang menang mendapatkan nilai 7-0. Nilai tidak dihitung apabila terjadinya bersamaan dengan terjadinya out yang ketiga di baseman 1, dikatuk di tempat lain sebelum mencapai base. Untuk lamanya pertandingan softball ditentukan oleh inning, yaitu 7 inning. Pengertian 1 inning adalah setiap regu bermain 1 kali giliran memukul dan 1 kali menjadi regu penjaga. Yang kelima, cara mendapatkan nilai atau angka. Setiap pelari dengan pukulan baik dan dapat kembali dengan selamat mendapatkan 1 nilai. Setiap pelari yang menuju base harus ada pada base atau menginjak base. Tidak boleh lewat begitu saja. Jika dilewatkan, maka boleh ditik. Jika ada bola yang ditangkap dari hasil pukulan, maka si pemukul dinyatakan mati. Para pelari masing-masing kembali ke base-nya dengan cepat agar base-nya tidak dibakar oleh penjaga. Yang keenam, batter dinyatakan mati jika pemain pemukul tidak dapat memukul bola sebanyak 3 kali dan catcher dapat menangkap bola yang dilempar pitcher sebelum bola jatuh, maka pemukul dinyatakan mati. Catch ball atau fly out terjadi apabila bola yang dipukul dapat ditangkap oleh regu penjaga sebelum bola menyentuh tanah. Jika terjadi fly out, maka pelari tidak boleh berlari ke base selanjutnya, dan apabila berlari maka dinyatakan out. Yang ketujuh, cara mematikan dan tukar tempat. Cara mematikan dapat dilakukan dengan cara ditik sebelum pelari mengenai base. Pada waktu mentik, bola tidak boleh dilepaskan atau terlepas dari tangan, kecuali dalam keadaan lari cukup dengan membakar base, yaitu sambil memegang bola, menginjak base yang dituju pelari. Bertukar tempat dilakukan setelah 3 kali mati. Cara bermain softball. Untuk regu yang mendapat giliran untuk memukul, maka setiap pemain mendapat kesempatan 3 kali memukul. Dengan ketentuan apabila pukulan pertama dan kedua strike, maka pemain yang bersangkutan harus lari. Urutan pemukul ditentukan oleh nomor urut yang telah ditentukan sebelum bermain. Pemukul yang pertama tidak boleh dilalui pemukul yang kedua, pemukul kedua tidak boleh dilalui pemukul ketiga, dan begitupun seterusnya. Setiap base hanya boleh diisi oleh 1 orang pemain. Yang ke-10, lari bebas. Lari bebas akan diberikan apabila pitcher melemparkan bola 4 kali salah. Si pemukul dihalang-halangi pada waktu akan menuju base. Bila semua base terisi, sedangkan si pemukul telah 4 kali tidak memukul karena pitcher melemparkan bola salah terus. Yang ke-11, pembantu. Untuk masing-masing regu mempunyai 2 orang pembantu yang berpakaian seragam dengan regunya. Kedua pembantu kerjanya memberi petunjuk kepada pemukul dan pelari base, tepatnya di tempat pembantu, yaitu 1 orang di sebelah kiri dan 1 orang lagi di sebelah kanan. 12. Aturan lainnya. Apabila pertandingan telah berjalan 7 inning dan skor seimbang, maka pertandingan akan dilanjutkan dengan menambah inning. Tim yang menolak permainan pada waktu yang telah ditentukan dalam pertandingan atau play ball, maka tim tersebut dinyatakan kalah dengan skor 15-0. Setiap inning hanya diberikan 1 kali time out dengan waktu setiap time out adalah selama 1 menit. Pergantian pemain dapat dilakukan kapan saja, akan tetapi harus melapor kepada wasit yang bertugas. Jika lemparan pitcher mengenai badan pemukul, maka pemukul dinyatakan free walk. 13. Peraturan khusus. Jika pitcher sudah melakukan touch ball setiap untuk melempar, maka pitcher tidak boleh melepaskan touch ball-nya dan tidak ada pergerakan lain, kecuali melempar bola ke catcher. Pitching tidak boleh ada gerakan yang diulang-ulang. Jika terjadi hal-hal seperti itu, umpire akan memberikan peringatan, dan jika terjadi lagi, maka akan diberi hukuman. Hukuman bisa berupa free walk bagi pemain lawan. Jika lemparan pitcher mengenai tubuh pemukul, maka pemukul akan dinyatakan free walk atau jalan bebas. Selanjutnya, tata cara permainan softball. Yang pertama, permainan softball. Softball dimainkan oleh 2 tim di lapangan softball. Setiap tim memiliki 9 pemain dan selebihnya merupakan cadangan. Permainan terdiri dari 9 babak yang disebut dengan inning. Di dalam 1 inning, tim yang bertanding masing-masing mempunyai kesempatan memukul atau batting untuk mencetak angka atau run. Ketika tim yang menyerang mendapat giliran memukul, seorang pelempar bola tim bertahan melemparkan bola ke arah penangkap bola sekencang-kencangnya agar bola tidak dapat dipukul. Tim yang mendapat giliran memukul bergantian seorang demi seorang untuk memukul bola. Tim yang mendapatkan giliran memukul mendapat kesempatan 3 kali mati atau out sebelum giliran memukul digantikan tim yang bertahan.
Skor atau run dihasilkan dari seorang runner berlari menginjak sebuah marka secara berurutan dan kembali menginjak home plate. Setiap pelari yang berhasil mengelilingi dan menginjak home plate mendapatkan satu angka. Waktu permainan ditentukan oleh ini. Setiap tim mendapatkan giliran memukul sampai 3 kali out dan mematikan tim lawan 3 kali out, disebut satu inning. Yang kedua, pelempar bola softball. Permainan dimulai pada saat wasit memulai pertandingan dan meneriakkan kata play ball. Setelah pemain memasuki daerah jaganya masing-masing, pertarungan antara pelempar bola di tim bertahan dan pemukul bola di tim yang mendapat giliran memukul dapat dimulai. Seorang pelempar bola berdiri di atas plate dan menghadap ke arah penangkap bola. Pelempar bola akan berusaha melemparkan bola sekuat tenaga ke mitt penangkap bola. Posisi bola lempar mempunyai wilayah khusus yang disebut zona strike atau strike zone, di mana hasil akhir lemparan terdapat di atas home plate dan tingginya tidak lebih dari dada dan tidak kurang dari lutut pemukul bola. Yang ketiga, penangkap bola. Dalam satu regu setidaknya memiliki satu orang penangkap bola. Penangkap bola dilengkapi dengan perlengkapan pengaman dan bertugas menangkap lemparan pelempar bola. Catcher menggunakan helm atau topeng penangkap bola untuk melindungi kepala dan muka, pelindung tubuh untuk melindungi daerah badan, dan pelindung kaki untuk melindungi daerah luar. Selanjutnya, penjaga softball. Selain pelempar bola dan penangkap bola, tim bertahan memiliki 7 orang penjaga yang terbagi dalam 4 penjaga daerah dalam dan 3 orang penjaga daerah luar. Bagian dalam yaitu penjaga marka 1, penjaga marka 2, penjaga antara marka 2 dan 3, dan penjaga marka 3. Sedangkan penjaga luar terdapat di sebelah kiri, tengah, dan kanan. Semua penjaga termasuk pelempar bola dan penangkap bola berusaha mematikan 3 orang tim lawan agar mendapatkan giliran memukul. Ketika run hanya bisa didapatkan dalam posisi menyerang. Yang kelima, pemukul bola softball. Tiap pemukul bola mempunyai kesempatan 3 kali strike dan 4 kali ball. 3 kali strike akan membuat pemukul bola mati atau strike out. Dan apabila 4 kali ball, maka pemukul bola diperbolehkan jalan bebas ke arah marka 1 atau free walk. Apabila pemukul berhasil memukul bola, pemukul bola akan berlari sekuat tenaga mencapai marka 1 sebelum bola pukulannya dikembalikan atau ditangkap oleh penjaga marka 1. Jika pemukul bola berhasil sampai di marka 1 sebelum penjaga marka 1 menangkap bola, maka pemukul bola safe. Namun bila penjaga marka 1 lebih cepat menangkap bola, maka pemukul bola out. Selanjutnya, peralatan dan lapangan softball. Yang pertama, peralatan permainan softball. Setiap regu terdiri dari 9 orang, yaitu pitcher posisi 1, catcher posisi 2, tim bertahan memiliki 7 orang fielder yang terbagi dalam 4 penjaga daerah dalam dan 3 orang penjaga daerah luar. Bagian dalam yaitu penjaga base 1 posisi 3, penjaga base 2 posisi 4, penjaga antara base 2 dan 3 posisi 6, dan penjaga base 3 posisi 5. Sedangkan penjaga luar terdapat di sebelah kiri posisi 7, tengah posisi 8, dan kanan posisi 9. Dalam permainan ada 2 regu yang berlawanan. Minimal peralatan yang dibutuhkan dalam sebuah pertandingan softball termasuk bola. Softball menggunakan bola berwarna putih atau kuning dengan benang grip berwarna merah, yang sebelumnya berwarna putih dengan grip putih. Sarung tangan atau glove dikenakan oleh seluruh pemain bertahan untuk menangkap bola, sementara first baseman dan catcher menggunakan mitt atau glove mempunyai jari, sedangkan mitt tidak. Tongkat pemukul atau bat yang digunakan dalam pertandingan resmi adalah bat khusus yang diperuntukkan untuk softball. Ketentuan pemakaian dan karakteristik bat yang boleh digunakan tertuang dalam peraturan Federasi Softball Internasional. Batter helm dipakai untuk melindungi kepala seorang batter dari terjangan bola dan cedera, sementara pakaian pelindung untuk seorang penangkap bola atau catcher dan sepatu pull. Yang terakhir adalah seragam. Tiap pemain menggunakan baju, celana, dan topi yang seragam atau berwarna dasar sama. Semakin tinggi tingkat pertandingannya, semakin ketat dalam peraturan seragamnya. Semua peralatan dan perlengkapan itu adalah wajib bagi setiap tim dan melaksanakan pertandingan resmi. Yang kedua, lapangan permainan softball. Faktor lapangan. Lapangan permainan softball tidak terlalu luas, berupa lapangan 4x20 meter, lebar sisanya 60 feet. Walaupun sudah ada ukuran lapangan tersendiri, tetapi ukuran tersebut dapat diperkecil untuk berlatih. Lapangan softball berbentuk bujur sangkar, dibagi menjadi daerah fair atau fair territory dan daerah foul territory. Lebih jauh dalam daerah fair terbagi menjadi 2 bagian, infield dan outfield. Di dalam daerah infield terdapat 4 marka yang disebut base. Base dibagi nomor berlawanan dengan arah jarum jam, dimulai dari base awal yang disebut
yang disebut home plate diteruskan dengan base pertama, base kedua, dan base ketiga. Base berbentuk bujur sangkar dengan sisi 38 cm atau 15 inci yang dibuat sedikit lebih tinggi dari permukaan tanah. Sudut dari keempat base membentuk bujur sangkar yang disebut diamond.